Recording, oke. Oke, saya akan siapkan dulu. Ini ya, apa ada yang izin satu orang? Nah, dua, Ya, dua Pak, kali. izin, Pak. Siapa yang izin? Absen 21. Sama? Satunya Satu, belum Pak. ada keterangan, Pak. Oke. Jadi hanya absen 21 ya yang tidak hadir ya. Terima kasih. Baik, anak-anak, Pak Win share screen dulu materinya. Diperhatikan dengan serius ya. Video sebenarnya sudah ada juga di Google Classroom. Kita mulai dari sini. Judulnya adalah posting buku besar. Jurnal umum dan posting buku besar. Jurnal umum, oke, kita ulangi sedikit ya, nggak apa-apa ya, supaya semakin oke. Kita coba ulas kembali sedikit saja tentang jurnal umum. Kita langsung contoh ya, nanti langsung posting buku besar, langsung ke neraca saldo. Kali ini kita pakai contoh lama ya, contoh transaksi yang lama yang sudah pernah kita pakai juga. Ini ya, ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 contoh lama ini. Kita akan coba buat jurnalnya, kemudian kita akan lakukan posting buku besar. Sebelum masuk ke posting, perlu Pak Win sampaikan kembali. Ini saya tayangkan dulu, kalian silahkan menebak nanti mau mencoba jawab yang tanggal berapa ya. Posting buku besar itu sebenarnya adalah proses sederhana yang intinya adalah memindah bukukan transaksi yang sudah di jurnal ke dalam posnya masing-masing. Jadi kas akan kumpul kas, ya, kemudian piutang akan kumpul piutang, sampai akhir periode bisa bulanan, bisa tahunan, nanti akan ketahuan jumlah akhirnya. Jumlah akhir itu yang disebut sebagai saldo, yaitu saldo itu selisih antara jumlah debit dengan kredit. Nah, pada umumnya, ya ini ya, digarisbawahi, pada umumnya kelompok harta itu akan bersaldo debit ya. Kalian ingat tentang mekanisme debit kredit kan? Harta, utang, modal. Harta itu tempatnya debit, utang dan modal kredit. Jadi saya ulangi, pada umumnya harta itu bersaldo debit kecuali bagian harta yang bernama akumulasi penyusutan. Itu pasti kredit ya. Itu pasti kredit. Kemudian utang dan modal itu saldonya selalu ada di kredit seperti sifat di mekanisme debit kredit. Nah, masih ingat anak-anak? Untuk memudahkan jurnal, kita harus paham persamaan dasar akuntansi kan ya. Kalau transaksi terkait dengan modal, maka di persamaan dasar akuntansi di sisi kanan dikasih kolom keterangan. Pertanyaan Pak Win. Keterangan itu diisi apa? Ada yang jawab? Keterangan di persamaan dasar akuntansi diisi apa saja? Ya? Beban ya, Pak? Nama akun. Nama akun. Pendapatan. Investasi. Oke, sekarang dirangkum. Berapa jenis keterangan yang dicatat di kolom itu? Berapa? Keywordnya adalah keterangan diisi semua akun yang mempengaruhi posisi modal. Nah, berarti ada berapa jenis? Ayo ingat-ingat. 4. Apa saja? 4 bukan, Pak? Ya, apa saja? Privé. Pendapatan, Investasi biaya. Investasi modal. Betul. Sip, pintar. Jadi yang nanti agak panjang itu kalau keterangannya diawali dengan kata beban atau biaya. Karena biaya kan macamnya banyak ya. Ada biaya listrik, beban telepon, kemudian ada beban sewa, dan macam-macam beban. Yang lain kayaknya cukup satu kata ya, misalnya pendapatan. Pendapatan gitu aja boleh, tapi ditambahi pendapatan jasa boleh, pendapatan sewa boleh. Jadi bergantung pada transaksinya. Kalau investasi namanya yang ditulis bukan investasi, tapi ditulis modal. Ingat-ingat ya, modal. Kemudian beban banyak tadi kan, beban gaji, beban dan seterusnya. Privé hanya satu, privé gitu aja. Kalau mau ditambah, biasanya penambahan kata di belakangnya adalah nama orang.
Nama orang itu nama pemilik usaha. Misalnya Prive Guswin. Nah, berarti itu perusahaanku kan gitu ya. Paham ya? Baik anak-anak, kita akan mulai langsung jurnal dan posting buku besar tanpa pedas. Jadi kalau kalian harus belajar dengan membuat pedas dulu, silahkan, nggak apa-apa. Nah di sini bagi yang sudah lancar membuat persamaan dasarnya, jurnalnya harus sudah all out tanpa membuat pedas, tanpa membuat persamaan dasar, dari kepala langsung bisa jawab ini jurnalnya, debitnya ini, kreditnya ini, gitu ya. Silakan siapa mau request tanggal? 6, Pak. Tanggal Tanggal 24, Pak. 8. Saya pilih ya. Oke. Nomor absen 24 tadi silakan. Nomor absen 24 apa tanggal 24 mau jadi jalur? Tanggal 24, Pak. Oke, silakan. Eh, Debitnya apa? debitnya modal 1,5, kreditnya kas 1,5. Itu persamaan dasar. Sekarang kita bermainnya di jurnal. Ada yang bisa betulin? Nggak apa-apa. Ada yang bisa betulin? Tadi Pak Win kan udah pesan. Di kolom modal, jika terisi, keterangan harus diisi. Isinya apa? Transaksi yang mempengaruhi modal namanya apa? Nah, 24 tinggal betulin ya. Sebut nomor absen lah. Pak Win nggak bisa ngelihat kamu soalnya di sini. Berarti dibilang privé terus kredit debitnya apa gitu ya, Pak? Iya, betul. Debitnya apa? Debitnya itu modal, Pak. Oh, Kan nggak boleh. berkurang. Iya, tapi kan namanya investasi. Kapan kita pakai nama modal? Jika kita investasi. Kalau bukan investasi, maka nama akunnya yang mengubah modal adalah salah satu dari 4 tadi. Ayo, tanggal 24 transaksi apa? Prive-nya di mana? Debit atau kredit? Debit. Kreditnya apa? Kas. Pinter ya, tanggal 24. Kita coba ya. Kita cocokkan tanggal 24. Kita langsung posting buku besar ya. Tanggal 24 ya. Ini kalau misalnya kita posting ke dalam buku besar, maka prive ini akan dimasukkan ke tabel buku besar yang namanya prive di sini. Taruh tanggalnya di sini. Nah, ref-nya ini apa? Kalau di jurnal, ini kan bukan jurnal ya, buku besar. Kalau di jurnal, ref ini, singkatan referensi ini, isinya adalah nomor akun. Jadi nomor akun ini berapa. Tetapi di buku besar, ref ini isinya adalah sumber transaksi berasal dari buku jurnal halaman berapa. Nah ini pura-puranya Pak Win tulis JU01, artinya buku jurnal umum halaman 1. Tadi jurnalnya kan menyebut posisi prive debit, kita tulis di debit sehingga saldonya debit. Gitu ya. Oke, sekarang saya balik. Sekarang Pak Win akan ganti urut supaya nanti kita posting buku besarnya tahu pengaruh-pengaruh perubahan datanya ya. Kita mulai dari tanggal 1 dulu. Tanggal 1 itu jurnalnya seperti apa? Jurnal ya, bukan persamaan dasar. Jadi harus disebut debit apa berapa, kredit apa berapa. Tanggal 1. Nggak usah nyebut nomor absen, nggak apa-apa, karena ini direcord sama Pak Bin. Akan langsung muncul siapa yang jawab kok. Saya, Pak. Iya, silakan. Kasnya bertambah secara debit 20 juta. Debitnya 20 juta. Jangan nyebut. Nah gitu, nggak usah nyebut bertambah atau berkurang ya. Langsung debit kredit. Oke, diulang. Debit Kas. 20 juta, debit 15 juta, Untuk debit 2.500.000. nama akunnya nggak disebut. Nama akunnya disebut. Pakai gitu. Kas debit 2 juta. Ya, ayo. Kas. Oh, berarti kasnya langsung saya jumlahin 20, 15, 2,5 itu ya, Pak? Iya. Nama akunnya apa, berapa gitu loh. Ayo. Debitnya 37. Saya ini kasih contoh Pak Win ya. Kas debit 20 juta. Oke, lanjut. Oh, paham maksud Bapak. Kas debit 20 juta. Peralatan debit 15 juta. Perlengkapan debit 2.500.000. Modal kredit 37.500. Keterangannya investasi modal. Nggak usah dikasih keterangan, wong kita nggak bahas persamaan. Ini judulnya jurnal, ya kan? Udah betul itu. Kita cocokkan ya.
tanggal 1. Ini maksudnya. Ingat ya cara nulisnya, kalau kredit agak masuk. Nah, sekarang kita akan posting ke dalam buku besar. Ada berapa buku besar di sini? Ada 4. Kas, perlengkapan, peralatan, dan modal. Ya, ada 4. Maka kita akan tulis ini yang kas masuk ke buku besar kas. Ini sudah Pak Win siapkan dalam banyak baris ya, karena transaksi kas paling banyak. Kita tulis tanggal. Kemudian kita tulis referensinya. Ini referensi itu adalah sumber data berupa halaman jurnal. Kita tulis di sini. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita balik lagi, kita buku besar ini untuk perlengkapan. Kas sudah, sekarang perlengkapan. Ini kita cari, nah ini perlengkapan. Kita tulis tanggal, kemudian ada keterangannya seperti ini. Kemudian semuanya harus dibukukan dan ini harus telaten. Ini pekerjaan yang kadang-kadang membosankan ya kan. Ini peralatan. Kita tulis lengkap dengan nilainya, posisinya debit sehingga saldonya debit. Kemudian yang terakhir kita akan bukukan modal. Modal posisinya ada di mana tadi? Ada di kredit. Kita cari modal di bawah ini ya. Modal. Nah, seperti ini. Kredit kan? Berarti saldonya juga kredit. Nah, anak-anak sebenarnya model buku besar itu banyak anak-anak. Ada beberapa ya. Ini Pak Win ngambil yang termudah. Ada yang model paling sederhana sebenarnya ada namanya T account. Bentuknya kalau huruf T gitu. Tetapi tidak bisa menunjukkan posisi saldo. Nanti harus hitung manual setelah semua dibukukan. Nah, itu kelamaan. Kalau ini, begitu transaksi selesai, kita udah langsung tahu saldonya, sehingga akan memudahkan ketika mencatat seluruh rangkuman ini, rekapan ini ke dalam neraca saldo, atau biasa ada yang nyebut neraca sisa. Setelah neraca saldo baru susun laporan keuangan. Ya. Mudah-mudahan nanti ngikut sampai laporan keuangan, kalau enggak ya berarti hari Senin, kalau enggak salah ada jadwal. Ya Pak Win belum tahu kapan balik ke Surabaya ya. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang akan menjawab tanggal 3? Ya, Pak. Maunya, Pak. Ya, langsung. Yang cewek pertama. Cowok sabar dulu ya. Pak. Cewek. Ya, Ais, silakan Ais. Perlengkapan di sini. Silakan. Semangat banget. Seperti tadi ya, debit apa berapa, debit apa berapa, kredit apa berapa. Silakan. Ya, Pak. Perlengkapan di sisi debit 2.500.000, peralatan di sisi debit 7 juta, terus yang kas di sisi kredit 6.100.000, terus yang utang usaha di sisi kredit 3.400.000. Benar ya? Pintar. Wah, keren. Keren ini ya, kita cek ya. Nah, seperti ini betul. Oke, sekarang saya coba tunjukkan ke kalian bagaimana posting buku besar. Saya mulai kas saja dulu ya. Tadi kan kas sudah terisi. Sekarang kas akan diisi kembali. Tanggal 3. Saya masuk ke kas. Kas tulis tanggal 3. Ada transaksi kredit. Nah, di sini perhatikan seksama. Awalnya itu kan ada saldo kas 20 juta, ya kan? Kemudian ada transaksi kas posisi kredit. Jadi nilai dari saldo kas akan berkurang karena debit ketemu kredit. Kalau posisinya berbeda begini dikurang. Kalau posisinya sama ditambah. Gitu kan? 20 juta dikurangi 6.100.000 berarti saldonya menjadi sekian. Sampai di sini paham belum? Paham, Pak. Belum? Paham, alhamdulillah ya. Yang belum paham nanti bisa lihat videonya di Google Classroom. Insya Allah ini saya pakai video. Terima kasih ya. Kamu hebat, jadi layak ini dijadikan video ya. Leka layak Pak Win mau bikin videonya ya malu rek konten ya. Jadi pokoknya kamu aktif api-api. Ini sudah berapa saya bikin video kontennya ada kamu. Ada 2 kalau nggak salah. Oke. Kita lanjutkan untuk posting yang perlengkapan. Tadi kan perlengkapan sudah ada ini, ya kan? Coba perhatikan. Ya, ini sudah ada perlengkapan. Kemudian tanggal 3 kita beli perlengkapan lagi. Nah, coba perhatikan. Saldo debit, ada transaksi lagi debit. Karena posisi sama, debit ketemu debit ditambah. Jadilah saldonya 5 juta. Gampang kan? Ada yang sulit posting buku besar. 1 kali bertemu dengan kelas kamu, selesai.
Lanjut, ada peralatan. Tadi kita sudah mencatat peralatan di sini, ya kan? Sorry, ini ya. Kita tulis ini tanggal 3, nilainya sekian. Debit ketemu debit kan, 15 juta ketemu 7 juta menjadi sekian. Ini adalah saldo yang nanti akan dicatat ke dalam neraca saldo. Ya. Kemudian utang. Nah, ini baru kayaknya, belum catat kita ya. Utang kita bukukan, cari utang. Nah, ini utang. Tanggal 3. Nah, kredit, saldonya juga kredit. Wah, keren. Lanjut, kita tutup dulu. Kita lanjut tanggal 5. Yuk. Saya, Pak. Ya, Pak. Saya mau coba, Pak. Saya, Pak. Ya, Ya, Pak. cowok saiki, cowok. Silakan cowok. Saya, Pak. Ya, silakan. Tanggal berapa? 5, Pak ya? Seperti tadi. Seperti tadi ya, debit apa berapa, kredit apa berapa. Silakan. Debit, kas, Kredit tanggal 5. kas 3.600. Kalau mau bikin jurnal, diawali debit dulu. Ayo diulang. Perlengkapan debit 3.600. Pintar, terus. Kredit, kas 3 juta, berkurang 3.600.000. Enggak usah berkurang, udah bener kok ya. Langsung kredit, gitu, enggak usah berkurang. Pintar. Kita cek jawabanmu. Nah, keren. Betul kan? Sekarang kita bukukan. Mau perlengkapan dulu apa kas dulu? Bebas ya, perlengkapan aja dulu. Perlengkapan kita posting ke dalam buku besar. Ini perlengkapan. Tanggal 5 membeli perlengkapan. Nilainya naik lagi menjadi sekian. Ya, nilai perlengkapan menjadi sekian. Kemudian kita balik ke jurnal kas sekarang. Kasnya berkurang lagi. Tadi kan saldo kas 13.900.000. Nah, sekarang tanggal 5 ada transaksi posisi kredit lagi. Nah, nilainya turun lagi dari 13.900 menjadi 10.300 karena debit ketemu kredit dikurangi. Pinter? Keren. Lanjut tanggal 6. Maida, Pak. Saya, Pak. Ya, Maida dulu. Ayo, sebut nama boleh. Itu Kan Pak Bin kenalin gue sampai turun. Tanggal 6 Maida. Debit apa? Kredit apa? Berapa? dibeli ini ya, Pak ya, membayar sewa ruang usaha ya. Betul. Ya. Membayar sewa membayar berarti hartanya kredit, modalnya jadi kredit juga, debit ya. Oke, Maida. Salah Pak, kebalik ya. Enggak Cita, dengerin Pak Win. Boleh nggak kamu menyebutnya modal? Oh iya, nggak boleh Pak, sewa ruang berarti. Maaf Pak. Ayo dibaleni. Debit apa? Kas boleh ngomong kas kan Pak? Kas boleh, tapi kalau mau jurnal debit dulu yang harus disebut. Siapa yang debit? Debitnya berarti ini sewa ruangnya. Ya, terus kreditnya? Terus kreditnya itu kasnya. Nah, oke. Kalau kamu catat di keterangan, transaksi ini kamu kasih keterangan apa? Membayar sewa ruang. Nggak boleh pakai kata kerja. Ayo, depannya sewa ini pasti ada kata. Ruang. Salah satu kata dari 4, apa ayo? Membayar. Enggak, salah satu kata dari 4 kok. Ada privé, Oh, ada pendapatan. itu Pak. Apa? Ayo, tak. Itu huruf Beban. depannya B. Ayo diulangi jurnalnya. Sampai benar. Beban, membayar beban gitu ya Pak. Nah, beban apa? Beban? Nih. Beban, debit, sewa ruang debit, terus salah ya Pak? Beban sewa debit gitu loh ya. Oh iya, beban sewa debit, kasnya kredit. Nah, masing-masing nilainya ini. Oke, sip. Ya, nah, gitu nggak apa-apa karena harus latihan untuk bisa terampil ya. Seperti ini, beban sewa debit, kas kredit. Sekarang kita bukukan beban sewa. Kita cari, ini belum ada transaksi kan ya, beban sewa debit. Nah, seperti ini. Kemudian
Kasnya kita masukkan lagi. Wah, berkurang terus kasnya ya. Kasnya berkurang terus, saldonya menjadi semakin kecil. Gitu ya. Oke, sip. Jangan khawatir, siapapun jangan takut salah, karena kamu belum terbiasa langsung membuat jurnal, ya kan? Kemarin kan kita berangkatnya dari persamaan dasar dulu. Nah, sekarang kita langsung jurnal. Nah, kamu udah lancar, wah, apalagi kamu udah keren. Sekarang jawabnya sebut nama supaya Pak Win tahu yang sudah dan belum. Tanggal 9. Akbar, Pak. Muhammad Akbar, Pak. Muhammad Akbar. Iya, Pak. Silakan. Utang debit. Ya, Pak. Utang debit Iya, 500.000, kas kredit 500.000. Oh, keren. Ya, betul. Utang debit, kas kredit. Sekarang utangnya kita tulis. Utang. Tanggal 9. Nah, tambah ya utangnya kan. Saldonya nambah kan. Kok 29? Oh, jadi debit. Sorry, salah lihat. Kredit ketemu debit. Berarti kan dikurang ya. Jadi 3.400 menjadi 2.900. Oke, sip. Sekarang satu lagi yang kita bukukan kas. Kasnya kurang terus ya. Kasnya berkurang terus sehingga saldonya semakin turun. Pintar. Saya hapus dulu. Next tanggal 10. Cowoknya kok sedikit? Baru 2 ini jawab. Tanggal 10. Ini langganan nih. Cewek boleh lah, ayo. Sebut nama. Naila mau coba, Pak. Saya boleh, Pak. Naila dulu. Debit kas 7. Naila. Debit. Oh, ayo. Iya, debit. Lawannya kredit lu ya. Debit. Ayo lanjut. Debit kas 7.500.000. Debit kas 2.500.000 ya, Pak. Terus, benar. Terus? Debit piutang. Maaf Pak. Bingung. Kok bingung gitu Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Loh, kok jadi Pak? Nggak bisa. Itu sudah hampir benar kok nggak jadi. Lanjut. Saya bantu gini, Naila. Sebut dulu gini, akun dulu, baru posisi, kemudian nilai. Jadi misalnya nanti kamu udah nyebut kan, kas debit 2.500.000. Nah, kemudian lanjutnya apa? Yang kedua apa? Piutang debit. Piutang posisi berapa? Debit 2.500.000. 5 juta. Korupsi ya. Iya 5 juta betul. Terus terakhir, iya, yang Pak. kredit siapa? Kreditnya itu ya, Pak. Kreditnya Salah satu dari 4. Ingat salah satu dari 4. Kreditnya benar, Pak. Pendapatan jasa atau pendapatan jasa juga boleh ya. Oke, tanggal 10 betul Naila. Jadi tanggal 10 jangan takut ya. Benar kok, ya kan? Kas debit, kredit. Itu betul jawabanmu kok, tinggal menyempurnakan aja. Ya, tadi udah bilang Pak Win. Belum biasa. Kan motonya Pak Win apa? Bisa karena terbiasa. Iya, bisa itu karena biasa. Oke, lanjut. Kas kita tulis. Kas, nah ini baru debit, ya kan? Kas debit. Lihat nilainya. Debit ketemu debit, berarti dijumlahkan, ya kan? 2.590 ditambah 2.500 ketemulah sekian. Itu. Kemudian piutang. Sini ada piutang. Piutangnya belum terisi. Nah, kita isi pertama kali nih. Piutang. Kemudian pendapatan juga baru diisi sekarang. Pendapatan nih. Pendapatan saldonya dari kredit. Itu. Dengan begini nanti lancar kamu. Memang ada nanti ulangannya posting ada, tapi kan kamu tinggal milih saja. Pak Menteri sudah punya kumpulan soal yang khusus buku besar dan posting ada, jurnal saja ada, cuma belum sampai ke kamu ya, sabar. Kita lanjut tanggal 12. Talita Pak mau coba. Silakan Talita. Siapa cepat dia dapat. Tanggal 12 ya Pak. Ayo dulu. Itu Pak, debit kas 5 juta. Terus? Debit kas 5 juta.
Kemudian debit piutang 20 juta. Iya, Pak. Alita dibalik. Iya, Pak. Kas debit. Enggak saya. Oh iya, Pak. Kas debit 5 juta, kas piutang 20 juta, pendapatan jasa, kredit pendapatan jasa 25 juta. Cek Tata Lita, mosok ono kas piutang. Ayo diulangi, mau. Oh, kas debit, Pak. Nah, kas debit berapa? Kas debit 5 juta. Oke, terus? Piutang debit 20 juta. Itu baru benar. Terus terakhir? Terus terakhir kredit pendapatan jasa 25 juta. Iya, Kredit. Iya. Masih banyak Iya, yang butuh kuat. Posisinya disebut di akun dulu ya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Betul. Nah, sekarang kas kita pasang. Kas kita pasang di sini posting. Ini namanya proses posting ya, posting buku besar ya. Debit ketemu debit, nilainya nambah lagi ya. Kemudian di sini ada lagi piutang. Piutang nambah lagi di sini senilai sekian 20 juta ya. Debit ketemu debit. Nah, saldonya jadi 25 juta. Kemudian pendapatan nambah lagi di sini ada pendapatan di sini. Nah, saldonya juga naik lagi kan? Awalnya 7.500 menjadi. Kenapa kok kredit? Kredit ketemu kredit nambah, ya kan? Kredit ketemu kredit nambah. Tapi posisinya tetap di kredit. Sebelum melanjutkan ke transaksi berikutnya, adakah pertanyaan? Atau lanjut dulu? Gimana? Lanjut ya? Oke, lanjut Pak, aja. saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan. Silakan yang bertanya. Kalau debit kita mau kredit itu kan berkurang, itu berarti sebaliknya juga ya, Pak ya? Iya, kredit ketemu debit juga berkurang. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Terus ditaruh di posisi debit apa kredit, Pak? Lihat mana yang besar, ya kan? Kalau lebih besar debit, ya taruh debit saldonya. Kalau lebih besar kredit, ya taruh di kredit. Jadi lihat siapa yang lebih besar. Ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih. Tidak, ada lagi yang tanya? Apa lanjut? Lanjut ya. Oke, berarti tanggal 14. Davin, Pak. Davin. Iya, Pak. Davin, silakan Davin. Kas debit 2,5, piutang kredit 2,5. Sampai bit lagi. Davin, kamu nggak boleh korupsi. Di dalam akuntansi itu nilai harus disebut utuh. Apa 2,5 kayak ukurannya kacamata. Ya. Kas debit 2,5 juta, piutang kredit 2,5 juta. 500.000. Oh iya, 2.500.000, Pak. Terus? Lanjut. Kreditnya apa tadi? Piutang kredit 2.500.000. Oke, kita cocokkan ya. Tutup dulu. Tanggal 14. Betul. Kas debit, piutang kredit dengan nilai 2.500.000. Kita masukkan ke kas. Lihat ya. Kas saldonya kan 17.090. Sekarang dikurangi lagi karena ada transaksi kredit. Nilainya turun lagi. Ya kan? Kok kredit ya? Debit saya, sorry nambah. Benar ya tadi ya transaksinya kas. Oh iya debit sih. Sekarang piutang. Piutangnya ada di kredit. Piutang. Nih. Nilainya akan berkurang. Dari 25 juta menjadi 22.500 karena ada transaksi yang berlawanan posisi. Oke, tanggal 18. Silakan. Mutia mau coba, Pak. Mutia, silakan Mutia. Beban debit 750.000 Beban sama apa? kas kredit 750.000. Mutia, beban apa? Beban perawatan kendaraan motor. Nah, gitu. Oke, kita cocokkan. Tanggal 18. Beban perawatan kendaraan dan kas. Pintar, ini baru ya. Kita cek ini baru mendatat karena akun baru ya, akun yang belum terisi sama sekali. Dan kas kembali berkurang, ya kasnya kembali berkurang sekian. Nah, nilainya turun lagi. Terima kasih Mutia. Kita lanjut tanggal 24 kayaknya sudah tadi ya. 24.
24 sudah tadi ini kita lewat. Tapi nggak apa-apa ya. Saya harus bukukan dulu. Tadi kita sudah bongkar tadi ini. Kita cek pembukuannya dulu. Ini kayaknya privé belum dicatat. Oh sudah ya, privé sudah. Sama apa tadi? Kas. Nah, kasnya kayaknya belum. Kasnya kita catat yang tanggal 24. Itu salah ngeklik saya. Kas. Oh, salah link nih. Harusnya saya ke kas ini. Nah, sini. Nah, ini ada privé ya, keterangan privé, nilainya sekian. Oke, sekarang kita lanjut tanggal 26. Tinggal sedikit. Di sini neraca saldo. Tanggal 26 silakan. Kalian cepet nih, lihat langsung baca. Saya Pak. Saskia, Pak. Saskia, silakan. Debit beban bayar gaji 2.500.000. Diulangi. Debit Beban gaji pegawai ya. 2.500.000. Pintar. Kredit kas 2.500.000. Oke, itu baru tepat ya. Tanggal 26. Beban gaji dan kas. Beban gaji kita isi, diposting buku besar, baru pertama transaksinya ya. Langsung saldonya debit, kemudian kas. Di sini kasnya berkurang lagi ya. Loh, salah ke sini lagi. Linknya salah Pak Wingga ini ya. Jadi harus diedit nanti, nggak apa-apa lah. Kas, kita cari kas. Nah, kas di sini berkurang lagi. Nah, 14.840. Betul. Kita lanjut ke transaksi 27. Silakan 27. Coba saya, Pak. Ya, nama. Fauzan. Fauzan, silakan. Pendapatan jasa 7.500.000 debit. Tanggal 27. Oh. Tanggal 27. Diterima pelunasan dan pendapatan jasa. Berarti ini ada beberapa transaksi ya. 27. Yang pertama, kalau kata diterima berarti apa, Fauzan? Pendapatan. Kalau Berarti ada kata-kata piutang diterima. berkurang. Piutangnya Kas berkurang di bertambah. sini. Nah, gitu. Itu kalau persamaan dasar kan gitu. Kas Berarti bertambah. kalau jurnal kreditnya, kalau jurnal yang debit apa, Fauzan? Kas Persamaannya udah oke, pinter kamu. piutang. Nah, itu baru benar. Kas debit berapa? Kas debit 2.500.000. Kredit piutang 2.500.000. Pendapatan jasa debit 7.500.000. Pendapatan jasa debit apa Sudah, kredit? 7.500.000. Debit. Iya, pendapatan jasa debit apa kredit? Kredit. Kira-kira yang Fauzan sebutkan tadi udah balance belum? Urutannya udah oke, sip, benar. Cuma angkanya belum balance, Fauzan. Ada yang terlewatkan dari satu akun yang nilainya salah. Tambah, Pak ya. Iya, ayo dicoba diulang. Pendapatan jasa bertambah. Oh, enggak. Yang diulang dari debit dulu. Debitnya. Kasnya berapa, Fauzan? Kas debit 2.500.000. Kredit piutang 2.500.000. Stop, Fauzan. Kas 2.500.000. Ini terima kas enggak ini? Diterima enggak kas Iya, ini? Yang 7.500.000 ini masuk kas enggak? Masuk kan? Di sini masuk kas juga kan? Masuk. Berarti kasnya berapa? Oh, 10 juta berarti, Pak. Ah, gitu. Ayo disusun dari awal. Kas berapa? Kas debit berapa? Kas debit 10 juta. Terus piutang? Piutang kredit 2.500.000. Iya, pendapatan? Pendapatan jasa 7.500.000. Debit apa kredit? Debit apa kredit? Kredit, Pak. Kredit. Nah, iya, harus teliti ya, Fauzan ya. Oke, sip, pintar. Ya. Tanggal 27. Nah, seperti ini, Fauzan.
Sama nggak jumlahnya 10 juta? Iya, Pak. Sama. Yang debit 10 juta, yang kredit juga 10 juta. Sip. Kita bukukan sekarang. Ini berarti di sini nambah 10 juta. Wah, ini saldo terakhirnya kas ya, habis sudah. Kemudian piutang. Piutangnya berkurang. Piutang berkurang senilai sekian. Saldonya menurun lagi kan. Dan terakhir di sini ada pendapatan. Pendapatannya kredit juga. Pendapatan. Mana pendapatan? Oh, salah halaman. Ini modal. Nah, ini pendapatan. Kok hilang turun diisi ya? Ini ya, tanggal 10, tanggal 25 sudah ada semua. Oke, tinggal berapa transaksi ya? Kita cek sampai 27, tinggal 2. Tanggal 28 siapa? Kanya, Pak. Nabila, Kanya, Pak. tumben kamu baru. Ayo Kanya, silakan. Udah, Pak, tadi. Kanya, Nabila silakan. belum, Pak. Nabila dulu aja Iya, Pak wes, kalau gitu. Kanya, ikhlaskan Nabila. Ayo Kanya, ikhlaskan untuk Nabila. Ayo Nabil. Tanggal 28, Bil. Debit piutang 7.500.000. Terus? Yang kredit apa? Kredit. Yang kredit? Kreditnya nggak ada tahu. Loh, jurnal tuh harus ada debit dan ada kredit. Iya kan? Kredit, ya debit, Nggak tahu, piutang. Pak. Betul. Nggak tahu, Pak. Ayo, perbaiki Kanya ya. Apa Kanya kreditnya? Ya. Piutang debit 7.500.000, pendapatan jasa kredit 7.500.000. Nah, gitu ya. Si siapa tadi? Nabila ya. Kurang 1 aja kok. Kurang 1 yang Oh iya, Pak. posisi Ya. kredit. Sip. Berarti ini pencatatannya. Kenapa piutang? Kan baru dibayar bulan depan. Berarti kalau ini dibukukan, nah di sini menjadi debit. Nah, nilai saldonya nambah lagi. Kemudian satu lagi tadi pendapatan. Pendapatannya mana tadi? Itu sudah diklik Pak Win. Sudah. Oke, terakhir tanggal 30. Tanggal 30. Habis ini neraca saldo. Tanggal 30. Di kota kecil kayak Jember gini enak, anak-anak. Ada pisang rebus. Silakan. Coba, Pak, saya, Pak. Siapa? Talita, Pak. Alita, silakan. Perlengkapan terpakai. Perlengkapan. Itu jadi apa? Beban Namanya apa, Talita? perlengkapan. Iya, Beban betul. perlengkapan. Ini Apa? langsung disebutin beban perlengkapan kredit 750.000. Oh, Kemudian cek, Talita, beban perlengkapan itu debit apa kredit? berkurang jadi kredit, Pak. Beban perlengkapan itu mengurangi apa, Talita? Mengurangi modal. Oke, modal kalau berkurang itu debit apa kredit? Debit. Nah, diulangi. Beban perlengkapan debit 750.000. Oke, masih ada nggak yang debit? Ada, Pak. Beban penyusutan. Nah, pintar. Beban penyusutan apa? Beban penyusutan debit 700.000. Ya, beban penyusutan apa? Penyusutan apa lu? Ada penyusutan kendaraan. Beban penyusutan peralatan kantor 700.000. Terus yang Gitu ya, kredit Pak. apa? Yang kredit Yang apa? kredit Tahu nggak? Belum ya? Oke, Pak Win, bantu ya. Pernyataan udah benar. Jadi pernah di teori dulu Pak Win sebutkan, apabila perlengkapan ini terpakai, maka akan menimbulkan beban. Sehingga di sini namanya beban perlengkapan debit, perlengkapannya kredit, karena perlengkapannya kan berkurang. Namun untuk peralatan kan nggak habis kan, tapi susut. Sehingga membuat jurnalnya untuk peralatan yang terpakai itu akan menjadi debit beban penyusutan peralatan,
kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Saya ulangi ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Ojo keliru nulis, akumulasi, bukan akulumasi. Kayak motor ya DKI. Nah, ini. Ya. Seperti ini. Boleh ini kamu kumpulkan di sini boleh, atau sepasang begini boleh ya. Ini cuma posisinya nih beban perlengkapan debit ya kan. Beban penyusutan peralatan debit boleh per pasang misalnya. Beban perlengkapan 750. Perlengkapan kredit 7 boleh ya, satu pasang boleh. Kalau saya lebih senang yang debit kumpul debit, kredit kumpul kredit itu. Nah, ini kalau dibukukan ya kita harus cari ini yang namanya beban perlengkapannya berkurang. Di sini kan ada perlengkapan berkurang. Nah, gitu kan. Yang akumulasi juga sama, nanti akan dibukukan misalnya akumulasi penyusutan peralatan. Oh, Pak Win nggak bikinkan buku besarnya. Nah, anggap saja misalnya seluruh jurnal ini sudah diposting ke dalam buku besar. Jadi di buku besar itu kita sudah isi semua di sini. Loh, kok ini ya? Salah ya. Di buku besar sudah diisi semua postingnya seperti ini petunjuknya ya. Bagian akhir nanti itu akan disebut saldo, tadi debit, kredit nanti. Saldonya nanti akan terkumpul pada tabel yang namanya neraca saldo seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah neraca saldo. Ini neraca saldonya akan tampil seperti ini. Urutannya harus berdasarkan nomor yang paling kecil. Ya, kas, piutang, dan seperti ini. Pada saat neraca saldo ini semuanya sudah disusun, datanya berasal dari semua kumpulan data dari buku besar tadi, maka jumlah akhirnya pasti imbang. Jika di sini jumlahnya tidak imbang, bisa dipastikan terjadi kesalahan di dalam pencatatan. Dari neraca saldo inilah kita bisa menyusun laporan keuangan. Nah, sudah. Itu saja yang bisa Pak Win sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada yang ditanyakan, dipersilahkan.